Setelah mendengar informasi, Kiria terkejut lantaran para pemburu iblis kroco udah sampai ke tempat Muzan. Ia menyuruh mereka untuk jangan mendekat dan tunggu sampai para Hashira tiba. Tapi itu udah terlambat karena Muzan udah sepenuhnya bangkit. Dengan sedikit sentuhan manja, tak lupa Muzan juga menebas sang gagak sambil berterima kasih karena telah memberinya makanan. Lalu Muzan sedikit mengejek Tamayo lantaran obatnya nggak bekerja. Di sini Tamayo meminta untuk kembalikan keluarganya dan bersumpah akan mengirim Muzan ke neraka. Muzan pun bilang kalau begitu sebaiknya Tamayo menyusul mereka ke neraka. Di sisi lain, Yushiro merasakan kalau Tamayo udah nggak ada dan ia terlihat sangat marah. Setelah itu Muzan lanjut farming sampai merasa puas. Setelah Muzan membantai para pasukan, di sini Kiria menyalahkan dirinya karena salah memberi perintah. Namun ia disadarkan saudaranya kalau pertempuran belum selesai dan harus segera memberikan perintah selanjutnya. Kiria pun kemudian memerintahkan para Hashira untuk segera berkumpul melawan Muzan. Di sisi lain, dua bucin ini masih kebingungan melawan Nakime lantaran Nakime terus-terusan merubah bentuk bangunannya, membuat mereka sulit untuk mendekatinya. Tapi tiba-tiba Mitsuri ditarik oleh seseorang. Shin pun berpindah ke Tanjiro dan Gyu yang bertemu Muzan. Mengingat semua yang udah terjadi pada keluarga dan teman-temannya, Tanjiro bener-bener udah nggak bisa nahan amarahnya lagi. Tapi di sini Gyu menyuruh Tanjiro untuk tetap tenang, yang padahal muka dia sendiri udah sangat berurat. Muzan membuka pembicaraan dengan statement yang goblok banget menurut gua. Harusnya kalian tuh merasa beruntung karena masih hidup. Ngapain capek-capek balas dendam? Toh keluarga kalian udah mati. Kan bencana alam juga banyak merenggut nyawa orang. Tapi nggak ada tuh saudara mereka yang balas dendam ke gunung meletus, puting beliung, atau gempa bumi. Ya Anda tolol, Muzan. Pertarungan lawan Muzan pun dimulai. Muzan merubah tangannya seperti tentakel atau bahkan cambuk yang bergerigi dan ia mulai menghantamkan serangan. Meskipun kesusahan, Tanjiro dan Gyu masih bisa menghindarinya. Bahkan Tanjiro bisa menerobos masuk ke pertahanan Muzan. Namun meski sudah mati-matian menghindari serangan, Tanjiro akhirnya tetap terkena serangannya. Beruntung di sini Gyu masih bisa menyelamatkan Tanjiro. Muzan mulai mendebak kalau rencana para pemburu iblis hanyalah mengulur waktu sampai matahari terbit. Apalagi Hashira yang masih hidup tinggal sisa 3 orang. Mendengar itu, Tanjiro dan Gyu terkejut dan kebingungan. Apa maksudnya? Kemudian Muzan mengatakan kalau Mitsuri dan Obanai sudah dikalahkan Nakime. Muzan tahu itu lewat penglihatan dari Nakime, yang mana Mitsuri dan Obanai sudah mati. Itu berarti Hashira yang masih hidup tinggal Gyu, Sanemi, dan Gyomei. Itulah mengapa Muzan merasa ia tak akan terkalahkan. Di sini mereka berdua sudah sangat kewalahan menghadapi Muzan dan saat Tanjiro akan mendapatkan serangan terakhir, Mitsuri muncul sambil mengeluarkan tekniknya. Semuanya terkejut karena ternyata Mitsuri dan Obanai masih hidup. Apalagi Muzan yang baru saja melihat mereka mati. Dan ternyata itu adalah ulah dari Yushiro yang berhasil memanipulasi penglihatan Nakime. Jadi yang sebelumnya menarik Mitsuri adalah Yushiro. Yang intinya Yushiro lah yang membuat rencana ini meskipun gak terlalu berhasil. Kemudian Muzan mengeluarkan aura tekanan yang sangat besar yang membuat Mitsuri ketakutan sampai ngoceh-ngoceh gak jelas. Dan pertarungan batin antara hacker dan programmer pun berlangsung panas. Tak hanya itu, para Hashira pun mulai mengganggu konsentrasi Muzan. Pertarungan 3 sisi ini pun menjadi sangat kacau, yang akhirnya Nakime pun dibunuh oleh Muzan. Yang tentu aja membuat Infinity Castle runtuh. Dalam proses ini, mereka masih saling berbalas serangan. Sumpah, ini chaos banget, jir. Setelah Infinity Castle hancur, mereka muncul di tengah kota dan matahari terbit masih 1,5 jam lagi. Waktu yang masih lama untuk menahan Muzan. Muzan pun muncul dari reruntuhan dengan kemarahan. Ia langsung menghujamkan serangan. Tak tinggal diam, para Hashira pun mengeluarkan teknik serangannya masing-masing. Di sini semua serangan para Hashira bisa mengenai Muzan. Namun saking cepatnya Muzan dalam regenerasi, tubuhnya bisa langsung menyatu bahkan sebelum pedangnya selesai menebas. Tentu para Hashira pun sangat terkejut dan sialnya jarak mereka sudah terlalu dekat. Namun saat Muzan melancarkan serangan, di sini para NPC jadi penyelamat para Hashira. Mereka mengorbankan nyawanya untuk Hashira. Bahkan Tanjiro juga diselamatkan. Karena hal itu, Tanjiro kembali tergerak untuk maju. Meski tubuhnya sudah mencapai batas, akhirnya ia pun terjatuh. Karena ternyata Tanjiro sudah terlalu banyak terkena darah Muzan dan itu jadi sangat mematikan. Di sisi lain, di alam bawah sadar, Nezuko dibangunkan ayahnya yang bilang kalau Tanjiro dalam bahaya. Nezuko pun bangun dan langsung lari. Semua orang di situ pun jadi panik. Kiria yang bingung apa yang harus ia lakukan, diberitahu arwah ayahnya untuk membiarkan Nezuko pergi. Nezuko lari sambil diberi petunjuk arah sama bapaknya.
Anjir, sesat coy bapaknya. Karena tebingnya terlalu tinggi, Urokodaki pun gak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya Tanjiro emang udah sangat parah. Sedangkan para Hashira masih sibuk baku hantam. Namun di sini Mitsuri masih berusaha untuk bergerak sampai ia kembali terkena serangan. Tentu aja Obanai panik lihat ayangnya terjatuh. Hingga di detik-detik terakhir, akhirnya Gyomei join war. Sanemi ikut muncul. Ia melemparkan botol dan boom, Muzan pun terbakar. Cerita berpindah ke Murata yang tampak terkejut karena Gyu memintanya untuk membantu mengobati Tanjiro. Murata cukup terharu karena Gyu masih mengingat namanya, karena ternyata Gyu Tomioka satu angkatan dengan Murata waktu seleksi dulu. Sedangkan Tanjiro di sini tiba-tiba ada di dalam ingatan leluhurnya saat bertemu Yorichi. Tapi karena isinya yapping, kita buatin video khusus aja buat itu. Karena intinya di sini Tanjiro mempelajari teknik ke-13 saat melihat pertarungan Yorichi melawan Muzan. Lanjut ke pertarungan sesungguhnya. Di sini Muzan masih mengeluarkan full powernya. Sebaliknya para Hashira sudah mulai kehabisan tenaga. Lalu Mitsuri ngide buat ngeplank ke belakang. Namun tentu aja Obanai dengan sigap menolongnya. Mitsuri bersikeras untuk terus ikut bertarung, tapi tentu aja Obanai melarangnya. Lalu Mitsuri pun meminta ke Obanai agar ia nggak mati. Kemudian Obanai pergi sambil berandai-andai kalau mereka bisa bertemu saat dunia ini damai, mungkin bakal menyenangkan. Tapi meskipun iblis sudah lenyap, ia tetap merasa nggak pantas bersama Mitsuri karena darah kotor yang mengalir dalam dirinya. Dimana Obanai terlahir dari keluarga pembunuh yang rela membunuh orang demi kepentingan sendiri. Kemudian flashback. Anjing, skip guys. Lanjut ke para Kakushi yang menemukan Cacamaru terjepit reruntuhan. Kucing itu pun langsung lari ke medan tempur. Untuk mengatasi tangan Muzan yang langsung nyambung lagi, di sini Obanai menendang dan memotong secara bersamaan, meskipun tetap saja nggak efektif. Tapi Obanai berharap itu bisa mengulur waktu seenggaknya 1 detik. Di sisi lain, pedang Gyu terlepas karena saking intensnya pertarungan, tangan Gyu sampai membengkak dan gak mampu menggenggam pedang dengan kuat lagi. Beruntungnya Obanai dan Gyomei menolongnya. Tak lupa Sanemi juga memberinya pedang. Sambil menahan rasa sakit, Gyu pun melanjutkan pertarungan dengan sisa tenaganya. Di sini Muzan sedikit terkesan sama para Hashira yang masih bertahan selama ini, apalagi setelah terkena racunnya. Ditambah lagi matahari terbit masih 1 jam 14 menit lagi. Tampaknya mereka nggak bisa bertahan selama itu. Namun muncul penyelamat di sini, di mana Cacamaru langsung menyuntikkan obat ke para Hashira. Walaupun endingnya ia harus terpenggal oleh Muzan, tapi berkat itu para Hashira kembali pulih dari racun dan pertarungan kembali sengit. Obanai mengingat Muichiro yang bisa merubah pedangnya jadi merah. Lalu ia mencoba mempraktekannya dan pedangnya pun berubah. Namun efek sampingnya ia mulai merasa pusing dan pandangannya jadi kabur. Dan saat Muzan menyerang, Obanai masih bisa menghindar. Lalu tiba-tiba tangan Muzan terputus. Ia keheranan siapa pelakunya, karena kayaknya nggak mungkin dari mereka berempat. Kemudian terputus lagi. Dilihat dari tebasannya yang kasar dan pedangnya yang bergerigi, Muzan mengira kalau ada orang yang tak kasat mata. Ia pun menyerang ke segala arah, yang akhirnya ketahuan kalau ada 3 orang yang ikut join pakai jimat, yaitu Kanao, Zenitsu, dan Inosuke. Dengan pedang merah, Obanai berhasil memotong kedua lengan Muzan, yang ternyata pedang merah bisa sedikit memperlambat regenerasi. Lalu Zenitsu dan Kanao kembali pakai jimat penghilang dan lanjut menyerang Muzan, disusul Obanai dengan jurusnya. Karena ada yang mengulur waktu, Gyomei menggesekkan senjatanya sampai jadi merah. Disusul oleh Gyu dan Sanemi yang melakukan hal yang sama, dan gak lupa pose dulu. Di sisi lain, Yushiro tengah mengobati Tanjiro. Meski sudah sangat melemah, Tanjiro masih sangat kuat menggenggam pedangnya. Hingga kemudian, dengan senjata merah, serangan para Hashira jadi lebih efektif. Ditambah lagi pakai jimat menghilang. Gue juga pengen pedang merah coy. Gak segampang itu bejir. Kemudian Gyomei mulai berkonsentrasi dan berhasil masuk dunia transparan. Bentar-bentar, sorry nih kalau lancang, tapi Gyomei kan buta ya. Gimana caranya dia masuk dunia transparan? Tapi yang lebih aneh sih ini, otak banyak tapi nggak kepake. Dan gak hanya Gyomei, ternyata Obanai juga bisa melakukan hal yang sama meski hanya sesaat. Lalu Muzan mengeluarkan serangan yang dahsyat, sampai-sampai Kakushi yang ada di sana terkejut mendengar suara yang keras. Dan pas dilihat, semuanya terpental dan gak sadarkan diri, menyisakan Kanao yang udah gak mampu berdiri. Dan pas mau Muzan sikap, Kanao berhasil ditolong ayangnya. Makasih banyak ayang, love you. Love you more. Nanti kita beli telur gulung. Woi, salah skrip. Dan bayuan antara Tanjiro melawan Muzan pun akan segera dimulai.
Pertarungan 1 lawan 1 antara Tanjiro melawan Muzan pun dimulai. Tapi sebelum itu seperti biasa, bukan Tanjiro namanya kalau ngeyeping dulu ya kan? Aku sudah mendengar penjelasan ini ratusan kali. Jika aku bisa melihat yang jelas jurus 13. Sumpah, gue agak bingung banget jelasinnya coy. Soalnya asal kalian tahu, hampir satu chapter ini isinya Tanjiro ngebacot tuh anjir. Yang padahal intinya di sini Tanjiro menyimpulkan kalau teknik ke-13 adalah gabungan dari ke-12 teknik pernapasan matahari yang dilakukan secara berulang-ulang atau berurutan. Dan gak hanya itu, si Tanjidor malah lanjut monolog. Ini sangat aneh, sepertinya aku merasakan neraka. Aku memang gak sehebat ayah Yoichi-san. Selain itu nyawaku mungkin tidak akan bertahan lama sampai terbit matahari. Lagi pula, buruan setan, lama banget. Yang intinya Shinzo Sasageo. melihat jurus Tanjiro, Muzan sekilas melihat bayangan Yoichi dalam diri Tanjiro. Setan kurang ajar. Di sini Tanjiro menyadari alasan kekalahan teman-temannya, di mana tentakel yang ada di paha Muzan ternyata lebih cepat dibanding tentakel yang ada di punggung dan tangannya. Kemudian Tanjiro mengeluarkan beberapa jurus secara berurutan dan menyadari kalau itu benar-benar saling terhubung, seperti sebuah tarian, yang seakan-akan teknik Yoichi ini diciptakan khusus untuk melawan Muzan. Di sini Muzan mengatakan, meski Tanjiro sudah berkembang sejauh ini, tapi levelnya masih jauh di bawah Yoichi dan dia nggak bakal bisa bertahan lebih lama. Tanjiro mengeluarkan bentuk keenamnya dan itu baru setengah jalan. Tapi ia mulai kesulitan menggapai Muzan karena paru-parunya seakan mau berhenti. Lalu Tanjiro terkena serangan. Fokus, jangan mikirin hal lain. Dari tadi gue juga bilang itu anjir. Tanjiro kembali melanjutkan serangannya. Muzan menyadari kalau serangan Tanjiro mulai menurun dan kemungkinan pedangnya akan kembali normal. Kemudian, dan saat akan dihabisi, nggak kena. Di sini Muzan keheranan, kenapa ia nggak bisa menghabisi Tanjiro dengan gerakan yang makin lambat. Apalagi ia sudah sangat kelelahan. Setelah kembali menyerang, Muzan sadar kalau ternyata ia juga mulai melambat. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi dan berpikir kalau ini ulah Tamayo. Kemudian ia menanyakan ke sel Tamayo yang diserapnya. Obat apa yang sebenarnya Tamayo berikan? Bukannya itu obat buat merubah Muzan jadi manusia lagi? Sebenarnya obat yang aku berikan itu adalah... Ya kali gue kasih tahu ya. Yang akhirnya Muzan melihat ingatan Tamayo waktu membuatnya bersama Shinobu, di mana di sana dijelaskan kalau obat ini gagal merubah Muzan jadi manusia, maka efek yang aktif adalah penuaan, di mana usia Muzan akan bertambah 50 tahun selama 1 menit, yang berarti terhitung sejak obat ini aktif, usia Muzan sekarang lebih dari 9.000 tahun. Lanjut, di sini Tanjiro kembali mengeluarkan serangan beruntun. Bahkan sampai-sampai bikin Muzan merengek. Bang udah bang. Dan akhirnya Tanjiro berhasil mengeluarkan ke-12 tekniknya secara beruntun, yang bisa dibilang juga adalah teknik ke-13 dari pernapasan matahari. Pertarungan Muzan lawan pemburu iblis berlanjut. Di sini Yushiro menemukan Cacamaru yang sudah terpisah-pisah. Kemudian ia mengambil kepala Cacamaru dan... Anjay, canggih coy, kayak Lego. Kemudian mereka membantu mengobati orang-orang yang terluka. Lanjut ke pertarungan Tanjiro lawan Muzan yang masih sangat sengit. Karena di sini Tanjiro terlalu banyak spam skill, penglihatannya pun mulai kabur. Meskipun ia mencoba mengandalkan penciuman, tapi tentu aja kurang membantu. Beruntung, Tanjiro masih bisa diselamatkan Obanai. Muzan pun bingung kok mereka masih susah banget matinya. Ketika Tanjiro sudah mulai kembali bisa melihat, Obanai kehilangan penglihatan total, dan sekarang ia hanya mengandalkan Kaburamaru secara penuh untuk melihat. Setelah Obanai melepaskan Tanjiro, tiba-tiba Muzan datang dan... Obanai berhasil bertahan. Muzan cukup terkejut karena seekor ular bisa memberitahu apa yang akan terjadi dan bisa membaca serangannya. Kemudian, Tanjiro dan Obanai melancarkan serangan secara bersamaan. Berkat efek penuaan itu, sekarang Muzan bahkan gak bisa membunuh orang yang udah terluka. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba tubuh Muzan dipenuhi banyak bekas luka, yang ternyata itu adalah bekas luka dari serangan Yoichi. Meski sudah ratusan tahun, luka itu tidak benar-benar bisa Muzan sembuhkan. Itulah kenapa ingatan tentang Yoichi terus-terusan menghantui Muzan, dan bekas luka yang Yoichi timbulkan terus membakar sel Muzan seperti cahaya matahari. Tanjiro menyadari kalau bekas luka itu adalah titik lemah Muzan. Lalu ketika Gagak memberitahu kalau matahari terbit tersisa 40 menit lagi, Muzan kabur ketakutan. Anjir, Raja Iblis ketakut. Nggak peduli lawan atau harga diri sekalipun, kalau matahari mau terbit, dia bakal segera kabur. Tentu aja Tanjiro nggak bakal biarin hal ini terjadi. Dengan menggunakan pedang para korban, ia mencoba menghentikan Muzan. Disusul Obanai yang langsung menusuknya. Namun karena kesulitan penglihatan, ia pun kehilangan keseimbangan. Di sini Tanjiro mau memberikan kertas jimat, namun Muzan langsung menghalangi. Sampai kertas itu terjatuh, yang akhirnya terpaksa Tanjiro mengarahkan Obanai sambil berteriak. Beruntung Kaburamaru bisa mengambilnya, dan Obanai pun sekarang lumayan terbantu. Kemudian mereka pun masih berusaha untuk menahan Muzan selama mungkin.
Di sisi lain diperlihatkan Nezuko yang udah semakin dekat dengan medan tempur, dengan setengah mata yang sudah kembali jadi manusia. Melanjutkan pertarungan final lawan Muzan. Sambil terseduh-seduh, Nezuko menyusuri jalan menuju medan tempur menemui Tanjiro. Sekarang dia mulai kembali mengingat masa lalunya saat jadi manusia, dan terungkap bahwa memang Muzan lah yang menghabisi keluarganya dan merubah Nezuko jadi iblis, berharap bisa membuat iblis yang kebal matahari. Yang anehnya, memang setelah mengiranya mati, Muzan ninggalin Nezuko begitu aja, yang padahal Nezuko lah yang ia cari-cari. Tak hanya ingatan lama, Nezuko juga bisa mengingat semua orang-orang yang ia kenal setelah jadi iblis. Lalu Nezuko melihat bayangan Tanjiro yang mengulurkan tangan. Dengan batin yang bergejolak, Nezuko mengerang kesakitan. Tak lama dari itu, Nezuko kembali menjadi manusia seutuhnya. Lanjut ke baku hantam antara Tanjiro dengan Obanai melawan Muzan. Di sini Tanjiro mati-matian menahan Muzan, sedangkan Muzan masih mencari cara untuk kabur. Muzan gagal menghabisi para Hashira yang padahal sudah tak berdaya. Sebaliknya, para pemburu iblis berusaha pakai cara apapun untuk mengalahkan Muzan, dan ia mulai menyalahkan Tanjiro atas semua kekacauan ini. 30 menit lagi, matahari terbit. Muzan semakin panik dan ia mencoba untuk meledakkan diri untuk kabur. Lalu Tanjiro menjelaskan pada Obanai apa yang harus dilakukan kalau itu terjadi. Namun yang terjadi selanjutnya adalah bencana bagi Muzan, di mana dia gagal meledakkan diri. Yang tentu aja itu ulah Tamayo. Muzan mengira itu adalah campuran dari 3 obat. Namun di sini tiba-tiba arwah Tamayo muncul dan bilang kalau perkiraan Muzan salah. Karena yang benar tuh ada 4, di mana setelah yang ketiga aktif melemahkan tubuh, maka yang keempat akan menghancurkan selnya. Sambil berbisik kejam, Tamayo bilang kalau kematian yang sangat Muzan takuti akan segera menghampiri. Kemudian Muzan berhenti bergerak dan tiba-tiba Muzan mengeluarkan energi yang sangat dahsyat, dan energi kejut itu membuat Tanjiro kejang dan kesulitan bergerak. Bahkan saking dahsyatnya, sampai-sampai melukai anak-anak Ubuyashiki yang cuma mantau lewat gagak. Karena Tanjiro masih nggak bisa bergerak, hihi, waktunya kabur. Eits, mau kemana kau Jackson? Anjay, Inosuke yang selalu Muzan cuy. Di sini Inosuke menagih semua yang hilang dari teman-temannya, kaki, tangan, maupun tubuh yang sudah berserakan. Kembalikan semua nyawa itu. Lalu Muzan menyerang. Inosuke berhasil menghindar. Namun setelah itu, Inosuke berusaha melepaskan diri. Kemudian Zenitsu datang. Sambil menghindari serangan, ia menyemangati Tanjiro untuk tetap bertahan. Sampai kemudian Inosuke datang menolong. Gak tega lihat teman-temannya, Tanjiro menusuk dirinya sendiri. Ya, gua nggak tahu secara teknisnya, tapi dia bilang di sini kalau bisa menusuk antara celah pembuluh darah, kemungkinan kejang-kejangnya bisa berhenti. Akhirnya Muzan sudah mulai kehabisan tenaga, di mana tubuhnya mulai terasa berat. Sebaliknya, Zenitsu, Inosuke masih mencoba bertahan. Dan selama jantung masih berdetak, mereka akan terus bangkit tak kenal lelah sampai titik darah penghabisan. Dan akhir pertarungan pun sudah di depan mata. Lanjut ke pertarungan terakhir melawan Muzan. Inosuke mengeluarkan bentuk ke-6, disusul Zenitsu dengan bentuk pertama. Lalu dengan sisa stamina yang ada, Zenitsu mengeluarkan bentuk ke-7. Namun sayang, serangannya masih terlalu dangkal. Disusul Inosuke dengan bentuk ke-5 dan ke-3. Kemudian Zenitsu nggak bisa menolongnya karena jaraknya terlalu jauh. Beruntung MC kita muncul dengan beberapa serangan. Tanjiro menyadari kalau setelah mengeluarkan gelombang kejut, serangan Muzan melemah dan butuh waktu buat mengisi ulang tenaganya. Makanya di sini Tanjiro siap mengeluarkan serangannya lagi. Namun Tanjiro terlalu memaksakan diri yang akhirnya membuat celah. Berkat kekuatan plot armor, ia dibantu Inosuke. Kemudian meski udah nggak kuat, Zenitsu berusaha keras untuk berdiri. Kakek, tolong, tendang bokongku. Dilanjutkan Tanjiro dan Inosuke. Meski khawatir dengan Inosuke, Tanjiro tetap memilih buat terus melanjutkan serangan. Alamak, jatuh boy. Muzan berhasil dipojokkan, tapi masalahnya Tanjiro nggak bisa menyerang. Wush, sasaran empuk nih. Nggak semudah itu. Mitsuri datang. Oh, masih ada sebelah kanan. Sanemi muncul. Dahlah, malas. Bang, ngapain bang? Di sini Muzan mau mencaplok Tanjiro, akan tetapi Obanai mengorbankan diri. Meski begitu, mereka masih berusaha menahan Muzan sampai matahari pun terbit. Muzan langsung mengeluarkan kekuatannya.
Meski kehilangan satu tangan, Tanjiro masih berusaha menahan sampai... Woi, lagi serius ini. Hingga akhirnya matahari semakin naik dan Muzan mulai terbakar. Tak kehilangan ide, ia membuat gumpalan daging untuk melindunginya. Kemudian jadi bayi raksasa. Tanjiro yang menahannya pun terhisap masuk ke dalamnya. Lalu bayi raksasa itu pun merangkak mencari perlindungan. Jangan sampai lolos woi. Para NPC mencoba menahannya, ditindih rak buku, tabrakin mobil, pakai bus. Kemudian Sanemi bangkit, disusul Gyomei. Iblis itu mencoba masuk ke dalam tanah. Gyu pun menyerang. Semuanya mengerahkan seluruh kekuatan untuk momen ini. Lalu di dalam, Tanjiro menebasnya. Matahari pun semakin tinggi dan bayi iblis itu pun mulai lenyap terbakar beserta Muzan di dalamnya. Pertempuran pun berakhir dengan Muzan yang habis terbakar matahari. Semuanya bersorak dan menangis haru atas kemenangan ini. Akhirnya Raja Iblis telah musnah. Tapi ini belum berakhir karena banyak sekali yang sekarat. Di sini Gyomei meminta buat nggak mengobatinya lagi karena akan percuma. Lebih baik obati yang lain. Lalu Gyomei disentuh seseorang. Ternyata itu adalah anak-anak panti yang diasuh Gyomei dulu. Mereka meminta maaf karena gara-gara mencoba melindungi mereka, Gyomei jadi disalahkan. Buat yang gak paham konteksnya, silahkan cari tahu masa lalu Gyomei. Seandainya ada hari esok, sejujurnya mereka ingin sekali meminta maaf. Ya, andai masih ada hari esok seperti biasanya. Gyomei Himejima menghembuskan nafas terakhir. Di sisi lain, Mitsuri dipelukan Obanai. Di sini, Mitsuri udah nggak bisa merasakan sakit dan merasa akan segera mati. Namun, Mitsuri tidak sendiri karena Obanai juga merasakan hal yang sama. Mereka mengingat kembali saat pertama kali bertemu. Obanai bilang kalau kehadiran Mitsuri yang ceria dan apa adanya itu menyelamatkan Obanai. Ia sangat menikmati waktu saat bersama Mitsuri dan sangat merasa bahagia karena bisa merasakan hal yang sama seperti yang orang lain rasakan. Mitsuri harus bahagia karena telah menyelamatkan hati banyak orang. Obanai gak akan membiarkan siapapun mengatakan hal buruk tentangnya. Cerita berpindah ke Sanemi. Di sini Sanemi melihat saudara-saudaranya termasuk Genya. Namun ia melihat ibunya ada di kegelapan. Lalu Sanemi bertanya mengapa ibunya tak ikut bersama mereka. Sang ibu bilang kalau orang yang sudah membunuh anak-anaknya sendiri nggak pantas ada di sana. Kemudian Sanemi memutuskan untuk ikut bersama ibunya. Soalnya kalau kesana terlalu cepat pasti Genya bakalan sedih. Namun tiba-tiba sang ayah muncul dan melempar Sanemi. Woi bapak stres. Gua hidup lagi bejir. Bapak gua udah kayak dewa. Berpindah ke Inosuke yang Igo digigit babi. Kalau gua mati bilangin ke istri gue Nezuko I love you gitu ya. Terus bilangin kalau gua pemberani sampai detik-detik terakhir. Nezuko. Oh masih hidup ini. Kemudian berpindah ke Gyu yang tampak terkejut dan khawatir karena Tanjiro udah gak bernafas. Lalu ia mendekati Tanjiro. Gyu merasa bersalah karena lagi-lagi gagal menyelamatkan temannya. Sebaliknya justru ialah yang selalu dilindungi dan Gyu juga meminta maaf pada Nezuko. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Tanjiro udah nggak bernafas. Di sini Muzan akhirnya mengakui kalau apa yang dikatakan oleh Ubuyashiki itu benar, bahwasanya semua makhluk hidup pasti bakalan mati. Satu-satunya yang abadi adalah pikiran. Yang tentu aja pikiran yang dimaksud Ubuyashiki adalah pemikiran atau pengetahuan dan segala sesuatu yang bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Namun yang diartikan Muzan adalah literally pikirannya. Jadi ternyata sebelum benar-benar lenyap, ia meninggalkan pikirannya pada Tanjiro. Walaupun jantungnya udah berhenti, tapi sel di tubuh Tanjiro masih hidup. Kalau Tanjiro lolos dari kematian, maka ia akan jadi Raja Iblis yang baru. Dan karena Tanjiro adalah saudara Nezuko, Muzan harap ia bisa kebal matahari. Tiba-tiba Tanjiro bangun dan Tanjiro bisa menumbuhkan tangannya kembali. Tanjiro mulai menyerang semuanya. Sekarang Tanjiro menjadi Raja Iblis yang baru. Saat akan menyerang, Tanjiro mulai terbakar sinar matahari.
Gyu berteriak memberitahu siapapun yang masih bisa berdiri buat melawan Tanjiro yang sudah jadi iblis. Gyu mencoba menahannya di bawah sinar matahari, namun tubuh Tanjiro berhenti terbakar dan sekarang udah kebal matahari. Inosuke dan Zenitsu terkejut melihat apa yang terjadi pada Tanjiro. Di sini Inosuke mencoba menebas leher Tanjiro, tapi tentu aja sebagai teman ia nggak sanggup melakukannya. Dan saat Inosuke akan dicabik, Nezuko datang memeluk Tanjiro. Di sini Nezuko meminta maaf karena gara-gara ia membuat kakaknya harus mengatasi semuanya sendirian. Nezuko memohon agar Tanjiro kembali. Capek dengerin ceramah, Tanjiro pun jadi ngamuk. Namun Nezuko masih erat memeluk Tanjiro. Zenitsu juga datang menenangkan dan bilang kalau itu Nezuko dan udah jadi manusia. Berisik anjing, cepetan lah cok, gue pengen balik. Kecuali Nezuko, semuanya terpental. Dan, lah kerenan ini dibanding Muzan. Lalu Tanjiro ancang-ancang mau menembakkan bola. Nezuko udah nangis-nangis teriak supaya Tanjiro nggak ngebunuh siapapun. Stop! Tembakannya meleset, tapi tangan mulus halus Nezuko terluka parah. Nangis dong, Zenitsu takut incerannya kenapa-napa. Gyu menyadari kalau di dalam Tanjiro masih mencoba melawan karena serangan tadi meleset. Dan juga Nezuko nggak dibunuh yang padahal ada di depannya. Yang berarti ia masih punya kesadaran. Kemudian datang Kanao yang membawa obat titipan Shinobu yang tadinya cadangan buat Nezuko. Kanao akan mengorbankan satu matanya yang tersisa. Di dalam sana, sel Muzan terus merayu Tanjiro dan bilang kalau keluarganya sudah mati. Nezuko juga udah mati. Namun tiba-tiba, Tanjiro diangkat sama banyak orang. Lalu di atas muncul tangan Nezuko yang mengajaknya kembali. Bro, tunggu bro, jangan tinggalin gue sendiri bro. Kemudian muncul banyak tangan teman-temannya yang membantu. Dan Tanjiro pun kembali. Hore. Guys, maaf udah nyakitin kalian. Tadi gue kena sabet anjir. Aku akan memintamu membalas pengorbananku ini dengan sisa hidupmu, wahai istriku. Istri? Dengan mata yang hampir buta, Kanao menatap Tanjiro. Dan pertarungan melawan Muzan pun resmi berakhir. Setelah pertarungan melawan Muzan selesai, cerita lompat ke 3 bulan setelahnya, di mana Tanjiro dan lainnya tengah beristirahat. Indahnya diperlihatkan tangan Tanjiro hasil regenerasi saat jadi iblis tampak kurus kering dan belum sepenuhnya bisa digerakkan. Lalu satu matanya juga udah nggak bisa digunakan. Di malam sebelumnya, Yushiro dan Cacamaru datang menjenguk Tanjiro. Yang intinya di sini Yushiro mengucapkan salam perpisahan. Kemudian berpindah ke pertemuan para Hashira. Karena Hashira tinggal sisa berdua, ditambah Muzan telah musnah, maka di sini Kiriya resmi membubarkan organisasi pemburu iblis. Kembali ke Tanjiro yang dikunjungi Uzui Tengen sama istri-istrinya. Yang seperti biasa si Suma suka heboh sendiri. Berisik anjing, disusul sama keluarga Rengoku yang juga datang. Di sini Shinjiro berterima kasih karena Tanjiro sudah membawa hulu pedang anaknya ke dalam pertempuran. Lalu datang juga orang-orang dari desa penempa pedang dan juga para kakushi. Karena kamarnya jadi sempit, Inosuke pun memilih buat ke dapur nyolong makanan. Woi maling lu. Kemudian Aoi memberi jatah makanan khusus buat Inosuke dan bilang buat nggak nyolong lagi. Tapi di sini kayaknya Inosuke mulai baper sama Aoi. Pindah ke Kanao yang didatangi Tanjiro. Seperti biasalah nanyain kabar. Dan Kanao bilang kalau matanya nggak sepenuhnya buta. Untuk lebih jelasnya mungkin di sini Kanao jadi rabun aja. Kanao juga bilang kalau Sanemi memberikan Kaburamaru kepadanya. Sedangkan Sanemi di sini ketemu sama Nezuko. Ia meminta maaf karena waktu Tanjiro jadi iblis ia nggak bisa berbuat apa-apa karena sudah tertidur. Namun Nezuko menanggapi dengan santai sambil bilang kalau ia juga tertidur selama 2 tahun. Jadi Nezuko juga sangat suka tidur. Mendengar hal itu mengingatkan Sanemi pada gennya. Sanemi pun ngepuk-puk kepala Nezuko sambil tersenyum. Lalu kemudian pergi. Nezuko pun jadi blasing diperlakukan seperti itu. Woi ngapain itu? Lanjut di mana mereka ketemu Gyu sama Urokodaki. Gak lupa mereka mengunjungi makam para pemburu iblis yang gugur di medan perang. Setelah kembali sehat, Zenitsu dan Inosuke memutuskan ikut pulang ke kampung halaman Tanjiro dan Nezuko. Di jalan mereka juga ketemu sama paman Saburo yang kita lihat di episode pertama. Cari kesempatan aja anjir, ini juga ngapain dah. Setelah sampai rumah, tak lupa mereka mendoakan keluarga Kamado. Dan mereka pun melanjutkan hidup dengan damai. Kemudian waktu pun loncat ke zaman modern. Iya, masih ada lanjutannya guys. Jadi nggak heran kalau nanti ada kelanjutannya di mana keturunan mereka ketemu alien. Melanjutkan cerita Kimetsu no Yaiba yang masuk ke zaman modern. Diperlihatkan Kamado Kanata sedang membangunkan saudaranya yang akan terlambat masuk sekolah bernama Kamado Sumihiko. Yang udah jelas kelihatan kalau mereka berdua ini keturunan Tanjiro dan Kanao. Berpindah ke Agatsuma Yoshiteru yang terharu setelah membaca cerita pertarungan kakek buyutnya melawan iblis. Aduh,
Ia dimarahi Agatsuma Touko karena malah pilih baca buku fiksi dibanding belajar. Sang adik menanyakan apakah kakaknya percaya reinkarnasi. Namun sebelum percakapan itu selesai, mereka ke-distract sama berita tentang atlet Jepang bernama Uzui yang menang medali Olimpiade. Tapi mereka ke-distract lagi sama berita tentang Hashibira Aoba yang gagal meneliti bunga spider lily dan ia dapat banyak kritikan. Aduh, tega banget mereka nyerang cewek cantik kayak dia. Dia cowok, buset. Di perjalanan mereka ketemu sama anak kembar yang mirip si kembar Tokito. Mereka juga berpapasan dengan dua gadis mirip Kanaya dan Shinobu. Lalu Kanata dan Touko bertemu, yang tampaknya mereka berdua ini berpacaran. Diperlihatkan juga reinkarnasi dari Gyomei yang sekarang jadi guru TK. Ada juga reinkarnasi Obanai dan Mitsuri yang sekarang punya restoran porsi jumbo. Cie, kiu. Berpindah ke Sumihiko yang baru bangun. Karena terlambat, ia pun buru-buru loncat lewat jendela. Yang kayaknya anak ini emang suka parkur. Di perjalanan, ia berpapasan sama orang yang mirip Jigoro. Lalu ia juga melompati mobil polisi, yang terlihat polisinya mirip Sanemi dan Genya. Dan ada juga 3 anak ini, kalian tebak aja sendiri. Lalu ada anak yang tampak tersipu ngelihat gambar di HP-nya, yang ternyata itu bukan pacarnya, melainkan lukisan Tamayo asli buatan Yushiro. Di sini Yushiro masih setia nunggu Tamayo bereinkarnasi. Lanjut ke Sumihiko yang bertemu Tojuro yang sama-sama terlambat. Di sini polisi itu masih mengejar mereka dan terlihat guru yang mau segera menutup gerbang. Anjir, Murata jadi capsek coy. Namun karena mereka hobi parkur, gampang bagi mereka melompati gerbang. Karena polisi itu nggak bisa ngejar lagi, mau gak mau, guru itulah yang harus selesain masalahnya. Berpindah ke Hashibira Aoba yang berpikir bakal dipecat gara-gara kegagalannya. Lanjut ke Ibu Kamado yang ditelepon gara-gara anaknya bikin onar tadi. Kemudian diperlihatkan bingkai-bingkai gambar dari leluhur mereka. Dan cerita pun berakhir.